Setiap orang mampu mencapai hal besar dalam hidup, tapi hal pertama yang kita lakukan adalah membuka pikiran kita dan memenangkan pergumulan batin yang ada di dalam diri. Bayangkan situasi ini. Kamu sedang terjebak di laut dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hanya ada dua pilihan, entah kamu berenang sekeras mungkin dan mencari cara agar kamu bisa berenang sejauh mungkin, atau kamu akan tenggelam. Dalam sehari-hari, mungkin saja kita tidak berada pada situasi yang ekstrim seperti ini. Tapi kita mungkin saja memilih antara keluar dari zona nyaman atau menjalani disiplin diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Hal ini memang tidak mudah, tapi bagaimana bila semua bermuara pada satu detik? Satu detik yang pada akhirnya mengubah hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Never Finish karya David Goggins. Buku ini membahas kalau tidak ada kata selesai dalam hidup. Kamu tidak akan pernah berakhir. Akan ada sesuatu yang bisa dipelajari, dilakukan, dan diperbaiki. Tantangan baru untuk dihadapi. Ketinggian baru untuk dicapai. Mungkin ada analogi tentang hidup yang menarik dari Seth Godin. Seperti halnya bermain ski, tujuannya bukan untuk mencapai kaki gunung tercepat, tapi bisa meluncur sebanyak mungkin lintasan ski sebelum matahari tenggelam. Tantangannya, seringkali kita membuat target sukses yang terlalu rendah. Alhasil, kita tidak mendorong diri kita untuk mencapai potensi maksimal. Kita terperangkap dalam zona nyaman dan tidak sadar betapa banyak hal yang bisa kita capai apabila kita berhasil mendorong potensi diri. Buat yang tidak tahu, penulis merupakan orang yang luar biasa. David merupakan pensiunan dari Navy SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia juga merupakan pelari ultramaraton dan atlet dengan ketahanan tubuh yang luar biasa. Kisah hidupnya merupakan perwujudan dari mental yang kuat dan semangat kerja keras. Sejak kecil, hidup David mengalami banyak tantangan. Dia mengalami perlakuan kejam, kemiskinan, dan diskriminasi. Namun semua ini tidak menghentikan langkah David untuk menemukan kembali siapa dirinya dan keluar sebagai pemenang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 1 detik yang mengubah hidup. Ada 86.400 detik dalam sehari. Kehilangan 1 detik saja bisa mengubah hasil dari hari tersebut dan mungkin saja hidup kamu. Hal apapun dalam hidup mungkin mengerucut pada bagaimana kita bisa menangani detik-detik yang berharga. 1 detik secara sederhana merupakan pilihan untuk bangkit dan berjuang. Tentunya kamu tidak bisa memenangkan sebuah perang dalam 1 detik. Kamu bahkan tidak bisa memulainya. Bagi banyak orang, mereka justru memilih untuk tidak berjuang. Mereka menyerah ketika muncul sedikit tanda kesulitan, apalagi jika menghadapi sebuah tantangan yang besar. Tapi memutuskan untuk tidak menyerah, berjuang pada apa yang kamu yakini, ini adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan dalam 1 detik. Walaupun hal ini terlihat tidak signifikan, momen kecil ini yang bisa membawa perbedaan yang besar dalam hidup. Coba ingat kembali, sebuah momen yang buruk dalam hidup kamu. Misalnya, kamu mendapatkan email penolakan lamaran kerja dari perusahaan yang kamu idamkan. Atau kamu mendapatkan email kalau kamu dipecat. Sekarang, coba bayangkan kembali 1 detik setelahnya. Bayangkan kamu bilang, "Tidak, ini bukan akhir dari segalanya. Saya akan tetap berjuang dan menjadi pribadi yang lebih baik." Ini yang luput diperhatikan banyak orang. Mereka tidak sadar kalau hidup mereka bukan dibangun dari jam, minggu, bulan, atau tahun. Tapi dibangun dari setiap detik yang kamu habiskan untuk terus berjuang. Jangan pernah berhenti ketika rasa sakit dan insecure muncul. Jika kamu harus berhenti, berhentilah ketika semua terasa mudah, bukan ketika semua terasa berat. Dengan cara ini, kamu akan sadar kalau reaksi yang kamu ambil bukan berdasarkan kepanikan. Tapi ini merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan sadar dan perencanaan yang matang. Kedua, tantangan sebagai bahan bakar untuk mengembangkan diri.
Apakah kamu pernah dengar istilah distracting injuries? Hal ini mengacu pada cedera serius yang membuat dokter yang ada di UGD menjadi sangat fokus dan melupakan cedera lain yang penting. Dalam hidup, kita mungkin saja pernah terjebak pada masa lalu. Alhasil, kita gagal untuk memperhatikan potensi diri kita untuk bertumbuh dan berubah. Menghadapi rasa sakit merupakan hal penting ketika kita menghindarinya. Hal ini hanya akan membentuk sebuah trauma. Perlu kita sadari, hidup itu memang penuh tantangan, tapi ini tidak mendefinisikan siapa kita atau potensi kita untuk mencapai kesuksesan. Rangkul semua tantangan yang muncul dan belajar darinya. Gunakan semua perasaan yang timbul sebagai bahan bakar untuk berkembang. Coba lakukan latihan ini dalam seminggu ke depan. Setiap kali muncul pikiran atau perasaan negatif, rekam sebuah pesan suara yang menggambarkan apa yang kamu rasakan. Dengarkan ulang rekaman itu untuk mencari tahu apa makna tersembunyi di baliknya. Lalu, rekam pesan kedua setiap hari yang isinya memotivasi seseorang dalam menghadapi persoalan yang sama. Layaknya kamu sedang bicara dengan seorang teman. Lama-kelamaan, kamu akan sadar kekuatan di dalam diri dan bagaimana kamu bisa menginspirasi dirimu dan juga orang lain. Ketiga, tips keluar dari zona nyaman. Apakah kamu pernah merasa hidupmu gini-gini aja? Tidak ada tantangan yang berarti atau sesuatu yang membuatmu bersemangat? Jika iya, mungkin ini tandanya kamu berada di zona nyaman. Hal ini memang tidak salah. Ada kalanya kita perlu berada di situasi ini. Tapi, jika terlalu nyaman, mungkin saja kamu mulai kehilangan gairah dan semangat yang selama ini kamu miliki. Penulis pernah berada dalam situasi tersebut. Suatu sore, dia mendapatkan email dari rekannya untuk ikut perlombaan lari 100 mil dalam rangka kegiatan amal. Tapi ini bukan hanya perlombaan lari biasa. Perlombaan lari ini dimulai dari 10.000 kaki di atas permukaan air laut, termasuk perubahan ketinggian sebesar 15.000 kaki. Tentu saja, ini merupakan perlombaan lari yang cukup menantang. Namun sayangnya, di situasi tersebut, penulis sudah merasa terlalu nyaman. Dia terjebak dalam zona netral dan tidak punya dorongan lagi untuk melakukan hal yang sangat menantang. Jadi, awalnya penulis menolak untuk berpartisipasi. Tapi kok perlombaan lari ini terus-menerus ada di pikirannya? Tantangan ini menghantuinya karena penulis tahu di lubuk hatinya yang paling dalam, dia butuh sesuatu untuk menghidupkan kembali semangat juangnya dan momen lari merupakan medium yang tepat. Namun perlu disadari, tantangan untuk membangunkan kita dari zona nyaman tidak perlu harus dalam bentuk tantangan fisik seperti yang dialami oleh penulis. Bisa saja dalam hal intelektual. Misalnya, kamu berusaha untuk mendapatkan sertifikasi profesi yang sulit, berpartisipasi dalam kompetisi, atau meluncurkan sebuah produk. Apapun itu, yang penting tantangan tersebut harus punya dua kriteria. Tantangan itu memantik ketakutan di dalam diri. Mungkin saja ini merupakan tantangan yang membuat kamu tidak yakin kalau kamu bisa melakukannya, tapi ketika kamu menjalaninya, maka bibit kepercayaan diri dan penemuan kembali diri tumbuh subur di kondisi tersebut. Selain itu, tantangan ini membutuhkan komitmen setiap hari. Dalam menghadapi sebuah tantangan yang besar, kita butuh disiplin yang kuat. Tidak boleh hanya sekedar bekerja sedikit, lalu mengharapkan hasil yang luar biasa. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.